Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Nurdastari Aulia, NIM 1211671. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi fikih ibadah. Yang pertama, konsep fikih ibadah. Yang kedua, taharoh. Yang ketiga, tata cara wudhu, mandi wajib dan praktek taharoh. Yang keempat, sholat dan hikmah sholat. Yang kelima, keutamaan sholat jamaah rawatib jenazah. Yang keenam, sholat tarawih dan witir. Yang ketujuh, sholat gerhana dan sholat duha. Yang kedelapan, sholat jenazah dan cara merawat jenazah. Yang pertama, konsep fikih ibadah. Kata fikih dalam bahasa Arab berasal dari kata fikih yafqahu filhal, yang bermakna mengerti atau memahami. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, qiyas. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih adalah Mustafa Zahra membagi kajian fikih menjadi 6 bagian, yaitu ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan ubudiyah, ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan kehidupan keluarga, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, meninggalkan riya. Yang ketiga, bermuraqabah. Yang keempat, jangan keluar dari waktunya. Yang kedua, taharoh. Taharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, taharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Taharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadis, najis, kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Macam-macam taharoh. Yang pertama, taharoh hakiki. Taharoh hakiki itu adalah najis. Najis secara bahasa artinya kotor. Secara istilah adalah najis kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis muhalafafah, najis mutawasitah, najis muhalazah. Yang kedua, taharoh hukmi, hadas. Taharoh maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Taharoh secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik, bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Yang dimaksud hadas kecil ialah ketika keluarnya sesuatu dari alat kelamin dan tempat pembangunnya dubur atau anus. Misalnya adanya kentut, air kencing, kotoran, keputihan, mazi, wadi. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu dan tayamum. Macam-macam sifat air. Yang pertama, air mutik. Yang kedua, air mustamal. Yang ketiga, air yang tercampur dengan barang suci. Yang keempat, air yang tercampur dengan barang yang najis. Air di sini merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus berfungsi sebagai media syar'i untuk menghilangkan hadas. Macam-macam air. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau benda najis. Macam-macam air mutlak itu seperti air hujan, air salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau mata air, air sungai. Yang kedua, air mustamal.
baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam pemampungnya. Yang 3, air yang tercampur dengan barang yang suci. Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis, hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, barus, tepung lainnya, selama nama air itu masih melekat padanya. Yang keempat, air yang tercampur dengan barang najis. Air yang tercampur dengan barang najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum, yaitu air yang berubah dan air yang tidak berubah. Setelah tercampur benda yang najis, kriteria perubahan terletak pada rasa, warna, dan bau. Tata cara tayamum. Tayamum adalah berwudu dengan menggunakan debu yang bersih dan suci. Tayamum merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil setelah wudu. Hanya saja tayamum baru bisa kita lakukan apabila mengalami keadaan tertentu, misalnya tidak mendapatkan air yang menyucikan atau sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, berusaha mencari air terlebih dahulu. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air karena menderita sakit dan membuatnya tidak boleh tersentuh dengan air. Yang ketiga, debu yang digunakan suci dalam bentuk bercampur dengan sesuatu. Yang keempat, telah tiba waktu melaksanakan sholat. Fardu tayamum. Yang pertama, niat tayamum. Yang kedua, menyusapkan muka dengan debu bersih dan suci. Yang ketiga, mengusapkan kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib secara berurutan. Sunnah tayamum, menghadap kiblat. Kedua, membaca. Yang ketiga, mendahulukan anggota bagian sebelah kanan. Yang keempat, menipiskan debu, cara meniupnya debu yang berada di tangan. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menemukan air ketika kita sedang sholat. Yang ketiga, murtad. Yang ketiga, tata cara wudhu, mandi wajib, dan praktik taharah. Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara wudhu, pertama bismillah, selanjutnya mencuci tangan, selanjutnya berkumur sebanyak 3 kali, selanjutnya membersihkan hidung sebanyak 3 kali, selanjutnya mencuci muka membaca muka berserta niat sebanyak 3 kali, selanjutnya mencuci tangan sampai siku dari sebelah kanan, setelah itu tangan sebelah kiri, selanjutnya membasuh kepala sebanyak 3 kali, selanjutnya mencuci telinga, dan terakhir mencuci kaki. Nah, sunnah dalam wudhu itu ada 4. Yang pertama, mencuci muka. Yang kedua, mencuci tangan dari tangan sampai siku. Yang ketiga, membasuh kepala. Yang keempat, membasuh kaki. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh tangan. Yang ketiga, mencuci tangan sebelah kiri kemaluan. Selanjutnya, wudhu. Selanjutnya lagi, membasuh kepala. Selanjutnya lagi membasuh kepala dari kepala sampai ujung kaki, dan terakhir menggunakan sabun, sampo, dan lainnya. Yang keempat, salat dan hikmah salat. Pengertian salat. Salat berasal dari kata Arab as-salah atau as-salawah, merupakan salah satu jenis ibadah dalam agama Islam yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Secara bahasa, salat artinya doa.
karena syarat sholat merupakan ibadah yang terdiri dari doa-doa. Lebih lanjut lagi, pengertian sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan, mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan menggunakan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. 2. Sholat sendiri merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, di mana hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hikmah sholat: pertama, mencegah perbuatan mungkar. Yang kedua, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Yang tiga, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Yang keempat, meninggikan derajat di mata Allah. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan doa. 6. Meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah salat: yang pertama, suci badan dari hadis dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian bersih. Yang ketiga, mengetahui waktu masuknya sholat. Kelima, keutamaan sholat jamaah, rawatib, dan jenazah. Sholat jamaah secara bahasa yaitu jama' yang berarti kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan secara istilah, sholat jamaah berarti sholat yang dilaksanakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, pahala yang didapatkan akan lebih besar. Bahkan nilai pahalanya dari 25 sampai 27 derajat. Sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiring sholat fardu. Sholat rawatib ada 2, yaitu sunnah qabliyah yang dilakukan sebelum sholat fardu dan sunnat ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Sholat ini dikerjakan secara munfarid, tidak secara berjamaah. Yang termasuk sholat sunnah rawatib menurut kesepakatan para ulama: yang pertama, 4 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Keutamaannya dijauhkan dari api neraka, derajatnya diangkat oleh Allah, lebih baik dari dunia dan seisinya, dibangunkan rumah di surga, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah yang dilaksanakan saat ada umat muslim meninggal dunia. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Utamaan sholat jenazah: yang pertama, menyegerakan kebaikan bagi jenazah. Yang kedua, mendapat limpahan kebaikan. Yang ketiga, memberikan syafaat bagi si mayit. Keenam, sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkad yang dikerjakan selama bulan Ramadan pada malam hari dengan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta agar terhindar dari api neraka. Nabi SAW bersabda, bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari neraka. Tata cara sholat tarawih: yang pertama, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Yang kedua, sebaiknya mengikuti tata cara sholat tarawih sesuai yang dilakukan imam. Yang ketiga, disunahkan membaca doa kunut dalam sholat witir yang 1 rakaat pada malam ke-15 bulan Ramadan. Yang keempat, bagi yang berniat untuk sholat malam, tahajud, dan yakin akan bangun malam. Yang kelima, sholat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Apabila sholat tarawih dikerjakan setelah tidur, maka ini juga termasuk sholat tahajud. Yang keenam, disunahkan juga dalam tarawih untuk mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah pendek lainnya. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah ganjil yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya.
Witir artinya ganjil. Disebut sholat witir karena jumlah rakaat ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11 rakaat. Syarat rukun dan jumlah rakaat sholat sunnah witir. Syarat rukunnya sama dengan sholat sunnah rawatib. Yang membedakan hanyalah sama dengan sholat sunnah. Yang membedakannya adalah jumlah rakaatnya. Jumlah sholat sunnah witir adalah 11 rakaat dan paling sedikit 1 rakaat. Waktu sholat sunnah witir. Waktu sholat sunnah witir setelah sholat isya sampai dengan terbitnya fajar. Waktu sholat subuh. Sedangkan bagi yang ingin melakukan sholat tahajud di malam hari, disunahkan baginya melakukan sholat witir itu setelah sholat tahajud. Tata cara sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir dilaksanakan secara munfarid kecuali pada bulan Ramadan. Sholat witir dapat dilakukan 1 rakaat, 1, 3, 5, 7, 9, 11 rakaat sekaligus dengan 1 salam dan dapat pula dilakukan dengan 2 salam. Yang ketujuh, sholat gerhana dan duha. Sholat sunnah gerhana dinamakan sholat khusuf, sedangkan sholat gerhana matahari dinamakan sholat khusus. Hukumnya adalah sunnah muakkad dan boleh dilaksanakan secara munfarid. Namun yang lebih utama yaitu berjamaah. Apabila dilaksanakan dengan berjamaah, maka disunahkan berkhutbah sesudah sholat. Cara melaksanakan sholat gerhana adalah: yang pertama, niat. Yang kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah yang diteruskan dengan membaca ayat dari Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan iktidal. Yang ketiga, lalu membaca Al-Quran pada rakaat pertama. Untuk yang kedua kali, dilanjutkan membaca surah atau ayat Al-Quran. Yang keempat, kemudian ruku, dilanjutkan iktidal yang kedua dalam rakaat pertama. Yang kelima, sujud sebagaimana dalam sholat biasa. Yang keenam, berdiri dengan membaca Al-Fatihah untuk rakaat yang kedua dengan ruku dan 2 iktidal. Yang ketujuh, kemudian sujud. Yang kedelapan, dilanjutkan dengan duduk serta membaca tasyahud dan diakhiri dengan salam. Sholat sunnah duha. Sholat duha adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai merayap naik terbitnya matahari hingga menjelang tengah hari. Sholat duha tidak berbeda jauh dengan sholat sunnah lainnya. Sholat ini diawali dengan membaca niat sholat duha dan diakhiri dengan salam. Kedelapan, sholat jenazah dan cara merawat jenazah. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah, artinya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Cara merawat jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Yang keempat, memakamkan mayit atau jenazah. Cara mengurus mayit berbeda sesuai dengan statusnya. Yang pertama, hukumnya itu haram. Yang kedua, boleh memandikan, mengkafani, menguburkan. Yang ketiga, kafir zimmi, mustamas, dan mu'ahad. Yang keempat, wajib mengkafani dan menguburkan. Yang kelima, haram mensolati. Yang keenam, syahid dunia, akhirat dan syahid dunia. Yang ketujuh, wajib mengkafani dan menguburkan. 8. Haram memandikan dan mensolati. Syuhud bayi janin keguguran. Mensolati jenazah. Syarat-syarat mensolati mayit sama dengan syarat-syarat sholat lain, hanya saja ditambah beberapa syarat, yaitu mayit yang hendak disolat telah disucikan, dimandikan, serta perkara yang dibersetukan dengan si mayit juga harus suci. Mayit berada dalam mushal. 3. Dilakukan suatu tempat yang tidak ada penghalang antara mushal dengan mayit, dan jika dilakukan di luar masjid maka jaraknya tidak melebihi 300 zirah sampai 150 meter dalam sholat mayit hadir. Kesunahan sebelum melaksanakan sholat mayit. Sholat mayit dilaksanakan di masjid.
Juga barisan berjamaah minimal dijadikan 3 baris. Setelah itu posisi kepala mayit laki-laki berada di selatan. Sementara posisi imam atau mufarid lurus kepala mayit. Bila mayit perempuan maka posisi kepala mayit berada di utara, setelah posisi imam atau mufarid sejajar dengan pantat mayit. Tata cara sholat mayit atau jenazah. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu sebagaimana sholat-sholat yang lain. Yang kedua, niat bersamaan takbiratul ihram. Selanjutnya, mengangkatkan tangan hingga sejajar telinga saat takbiratul ihram dan ditakbir yang lain. Selanjutnya, meletakkan tangan di antara pusat dan dada. Selanjutnya, membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah dengan pelan. Selanjutnya, jika makmum lebih dulu selesai dalam membaca Al-Fatihah, sebaiknya ia berdoa bagi mayit. Selanjutnya, takbir yang kedua, membaca shalawat Nabi SAW. Takbir yang ketiga, berdoa khusus bagi si mayit. Yang selanjutnya takbir keempat dan terakhir salam. Caranya sama dengan salam pada sholat lain, tetapi ia hanya berdiri. Sekian dari penjelasan beberapa materi fikih ibadah dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.